Kali ini, penulis akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seorang yang berhasil penulis ulik. Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai penulis janji tidak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, penulis mohon kerjasamanya dan selebihnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Penulis ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan, sehingga penulis bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin, dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang dekat aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apaan pak di sini? Lah saya cuma itu lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat, nak? Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari utang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi, ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba, dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi, dan siang ini sekeluarga akan datang. Namun, sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana, ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali.
Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada di si pemilik jasa, dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat, kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya, auranya. Begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayu nih, cantik sekali," ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya macam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kroso. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di ke atas gunung. Gunung apa? Penulis mensensornya. Saat bangsa lembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya. Seperti yang diperintahkan, tibalah saat Mbah Kroso mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Kroso. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakannya. 700.000 nek kalau bisa." Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000 katanya. "Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, sepemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang, menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kenapa? Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Kroso. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30-an. "Larangan seperti apa ya?" tanya Sri. Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau.
tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri, namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Iya, saya mau," kata Sri. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara, bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela perpohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kini, bapak iki sing jelasno kabeh. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja mereka kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di sanalah satu kamar itu Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati. Kerandamannya di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya, di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kulo Tamin, kulo ngertos akeh sing kepengin jenengan-jenengan takokno. Enten apa sing kebaden nang kene? Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ono opo asli nang kene?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini.
Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka, sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Ki, opo gak ono sing jelas nang cahku mau? Kerja apa nang kene? Kok koyo aneh kaget ngono?" Si sopir mulai bicara. "Dereng mbah, ngapunten. Awakmu langsung balik ta, gak mene ah?" tanya si mbah. "Boten mbah, benjeng kula kudu ngantar ibu." "Ya wis hati-hati, ojo langsung mulai, wedine ono iku." "Iku," batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum si mbah tiba-tiba bicara. "Metuon nduk, aku roh awakmu nang kono." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. "Celukan kancamu, ben ngerti alasan kene opo sedoyo ono nang kene." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku seling, cah cilik ayu, ceria, ran duwe dosa. Kayak cek wingi ya, tapi cah cilik iku saiki nang ngembang nyawa. Perkara santet menungso laknat. Terbaring sakit melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begidik ngeri. "Cah cilik iku, Dela, yo iku sing nang kamar." "Santet," ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. "Iya, makane cah iku digawa nang kene, disingitno, ben iso tahan sampai ketemu awulurane." "Disingitno tekan sinten, Mbah?" tanya Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Akeh sing ngrukmo rohi, luwih apik gak rohae." Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan keras sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. "Saiki tak uruki tugasen jenengan kabeh ya." Mbah Tamin berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan, dan pencahayaan yang hanya ada dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kehidupan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. "Iyo, cara ngedusine pancen ono tata carane. Salah sijine kembang pitung rupa." Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda. Diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak seperti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Bah,"
kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Engkau tak ceritani, nek awamu wes siap," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh ngurus Dela." Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa, dan bagaimana latar ceritanya masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. "Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu," ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri mendengarnya, merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap, Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Kon kena opo, Er?" tanya Sri. "Sri, aku leh njaluk tulung." "Njaluk tulung opo?" kata Sri. "Engkau bengi wayahku ngadusi Dela, iso mok ganteni. Mene wayahmu tak ganteni." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air yang di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Erna. Maksudnya Dela. Membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Kaget, Sri beringsut mundur, namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kenduk?" tanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua.
"Nang di Kindo?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakoni, Nduk." "Sinten jenengan?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. "Ono apa iki, Sri? Kok Della? Bingung, Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, cah kliwon kabeh." Della masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, 1000 dinone arek iki bakal entek. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki." Della tertawa terus menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Della. Ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kon laopo, jupukno tali rengiku," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ono opo iki, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepengen mulai." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun dibalik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat, 1000 dinone, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon." Erna yang mendengar kaget. "Awakmu pisan?" Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejak itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. "Mbah Tamin mulai, Sri. Ayo takon basu iku. Pokoknya kudu dijelasno apa ambek cah gendeng iki." Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkeram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung. Keheningan menggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat dua temannya terlihat kacau balau. Ia bingung, kemudian berujar,
Gak kurung Mbah Tamin nyelok ta, ndang dibuka lawange. Hei, ojo ngawur ken, celoteh Erna. Namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi, sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela, lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. Loro Ki, loro. Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sing sabar ya nduk, mari iki puncak lorohmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik. Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan tali Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, ojo Ki, ojo balekno aku nang kono. Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung, ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan, menungso bejat. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu. Perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. Sri, Erna, mel aku, kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Awakmu iso ndelok iku? Nopo to Mbah, kata Sri bingung. Mrene. Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sido bengi mang kok nang raga iku ngono undangan gawe lembut. Awakmu lali perintahku Sri, iku ngono bahaya, iso mateni Dela, ojo sampai lali meneh ya Sri." Erna yang sedari diam saja ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kula kalih Sri?" Mbah Tami duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti wis ndelok. Iku ngono Cahya Jati sing kepengen mateni Dela, tapi ra iso. Mergane Cahya Jati butuh singgarahane, kaya sak bojo santet 1000 dina, mek dinduwai ambek wong padha sing wis padha siap mati." Sri dan Erna masih terlihat bingung.
ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat Mbah Tamin mengatakannya, "Terlalu awam kanggo ngerti iki. Intine ilmu santet sewu dino iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sekabeh keturunan iku entek." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna, pagi itu sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Bah, sampean membengi boten mantuk ta?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani ta? Ojo buka lawang." Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkeram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Sopo sing ngolehi mlebu omah? Nang ndi malukiku?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Nang kamar jenengan, Mbah, tiangnya mlebet mriku," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simba belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek atau nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, "Opo sing dilakoni nang kene? Mambengi, Nduk." Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya, membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya?
Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegap kencang, Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. Lah opo kon? Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Gak popo, aku tikongkan simbah berseni kamare mambengi. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Suki, sopir yang mengantarkan mereka datang. Ia berbicara mata-mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Aku bakal melok Suki nang kediamane Krasa. Tolong Joko Maiki. Eleng ngomonganku ya nduk. Mbah percaya mbak awakmu. Tetep lakonono tugasmu. Eleng yo. Paling ngemben sik mbah kait muleh. Sri mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara itu, ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Cah cilik wani min golek masalah, kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok iso? Kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. Coba pikirnya ndok, kata Dela. Lah apa wong tuwek situ iku buka kerandaku terus gak nyancang aku. Rupane kanggo awakmu toh. Menungsa iku lucu kadang yo. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh,
Si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane garai aku kan jupuk nyawamu. Tak kandani, nek kon kepingin eruh, ana apa nang kene? Wet ringin nang etan, toto watu sebelah kidul, bukaan di sini." Dela berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri. Melihat Dela yang kembali tidur, tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun, memanggil namanya. Ia harus melakukannya, meski cahaya matahari sudah terang benderang. Namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menjiutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam. Sejenak memperhatikan sekitar, tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak, melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Dela, Pakik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis.
Sementara Erna cuma bisa diam, tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din," tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihatnya, telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinone caiki, karingi tong areng." Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo digoleki cakui, pumpung rong adoh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Heh, golek caiku. Bengi dedet ngene, gendeng kon." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham tah posisine? Ya opo nek wong tua iku ro?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ini? Awakmu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang, memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, "Jogo Dini, biar tak cari caiku." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon, lantas ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri sering kali temui. Sisanya hanya suara gemeresek kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang sudah menunggu. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. "Wong tua iku rupane gak goblok ya," kata Della. "Percuma aku ra iso metu tekan alas iki." Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Wes cedak waktune, dilok engkas. Cek ro ngerti, rambut sing diculik kancamu iku, mbok pikir apa? "Rambut Della," kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. "Mbok pikir aku sengaja mbujuk awakmu toh? Cek ro ngerti pisan." "Erna," kata Sri. Seketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. "Erna mati Sri, muntah getih." Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini.
Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka iki media kanggo nyantet Della, dibulet rambut Della ket awal. Sopo sing wani buka rambut iki kudu siap konsekuensine nampa santete Della. Masalahe nek wong biasa sing buka mek nekakno nyawa dados. Beda maneh nek sing buka wetone padha karo Della, ya iku kene, sesuk mateni kene, esuk ngrengano santete Della. Aku yakin boneka iki gak mek siji, iso ana 3 sampai 10. Aku gak eruh Din, tapi Erna wis dadi korban sakwijine, kari awakmu karo aku. Goblokku, aku ora ngerti Erna bakal banting bonekane. Boneka sing wis dadi ganti sukmane DE. Nek bonekane rusak, sing buka ikatan kuwi nampa akibat perbuatane. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Della. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Della berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Della yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sri ya," kata Della. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Matur nuwun purun trimo kerjaan iki nggih, Mbak." Sri hanya menyambut tangan Della. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Della beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah basa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang Sri bisa saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu nang buri, ayo tak terno," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak, dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, "Nek wis jam 12, lawang kamarmu ojo lali ditutup. Ojo sampai mau buka ya, pesanku ikut tok." Tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara yang tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Della." Mendengarkan itu, Sri langsung tercekat.
Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak sampun tilem, niki aku dela mbak, dibuka lawange mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, aku loh ero nek sampean jek melek, dibuka dilek nggih mbak, engko tak kai penuturan." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi. Diobrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap, namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia tertunduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, brak, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. "Cah goblok, nyomomu iku sampai sepiro sih? Tak kandani, Jumat Kliwon. Pikirno ya nduk, pikirno omonganku." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, "Sri, nek kati tilem, liline dipateni yo." Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. "Dela yo marane awakmu mambengi?" tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Nek wes bengi Dela kumat, jare Mbah ngono." "Simbah sing duduhi awakmu?" "Iya, awakmu gak didudui ngono." Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu, Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Dela lahir nang kene, mangkane gak tak perlakono kaya nang alas kuwi. Nang kene wis tak pasang payung penduso nang ben sudut omah." Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. "Masalahnya saiki nang kene. Mene kemis legi, aku arep njaluk tolong nang awakmu. Dini, tolong golekno nang di pepetane disingkitno. Bisa?" "Jimat sing kanggo nyantet Dela, Mbah." Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. "Awakmu bakal ndelok kebon tebu. Golek ana wong sing mok temoni nang kono. Tutno, nang ndi wong iku engko lungguh." Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. "Sri, tolong jogo Dini, Mbah kate metu." Mbah Tamin pergi sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti peteng. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak Endelok, aku dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa dia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri.
menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Della melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Della adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Della," kata Sri saat melihatnya. "Kok iso? Aku ket mau nang jero kamarmu lho Sri, nang ngisor bayangmu. Wong tua iku gak goleki aku kan. Aku njaluk tolong. Saiki nyomu nang tangane wong tua iku. Nek awakmu nuruti aku, awakmu iso selamat. Lan tak tuduhi perkara masalahe. Awakmu percaya ambek aku, Nduk." "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Opo ngen payung pendosa iku gawe aku?" Della melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Della. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Della tersenyum, berdiri di depan kamar seakan sudah menungguinya. Sri dan Della menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung pendosa," ucap Sri. "Bakar kabeh payung iki. Ono pitu payung nang lemah iki. Percaya ambek aku." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan, dan setiap payung terbakar, Della menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu, namun Della tiba-tiba berbisik, "Kok ragu Sri?" Della melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. "Wes sadar yo sopo aku." Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa, tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengarturi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung, jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada sebelum Sri. Della menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang, Della dan Sri terdiam. Manakala ada seseorang datang mendekat, langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Bah Krasa melihat Sri. Tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della, yang tak bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Bah Krasa. Ia membelai rambut Della seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Wes ngerti ya nduk awakmu. Terno Sri nang kamare," kata Mbak Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbak Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu.
tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, bantu mbah nggih. Jumat kliwon, go lahire Dela tambah. Tapi weton lahire sing nyantet putune jenengan, opo aku salah, Mbah? Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. Jenengan pingin tiangi sedo ngelalon kulo ambek dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalam mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Engkok bengi kabeh mari nang kene. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Matur nuwun nggih, Mbak. Gak bakal tak lelekno jasane sampean. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu hening. Hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis, darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemeteran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara itu adalah suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya, karena setelah sentakan itu nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya, Dela. Selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek atau peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Lelaki itu yang disebut Sri adalah Banarogo.
Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Della berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat, sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, "Sing asline jahat, ikut DE apa jenengan, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Tahu krungu gak Sri? Pribahasa gak ro iku ngono berkatakan pangeran." Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, opo iku keluarga sing jenengan babat sampai menika wani gawe awake dhewe nganggo balas keluarga jenengan?" Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Terus, kata Mbah Krasa menunggu kejutan lain. "Sing artureh lan Banaraga iku ngono ingu-inguan jenengan kan, sing jenengan gawe babat nyawa keluarga Kuncoro. Tapi, keturunannya sing ragil nyekel Banaraga ben sing artureh iso nyekso Della. Gantine DE sing trimo dosa iki." Mbah Krasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Mati nang kene opo nang omah, Nduk?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kon bakal tetep urip kon, Nduk. Mbah wis yakin. Kon iku sing paling beda ambek liyane. Nyawamu gak ono regane gawe aku. Nanging ojo sampe ono sing ngeruh sadurunge Mbah Sedo. Ngerti, Nduk? Kabeh menungsa iku ra iso ditebak ya, Nduk. Jahat gak jahat, menungsa duwe dalah patur. Sing gak iso rumangsa mok grabak saenake. Saiki awakmu jek melok aku apa gak?" Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban. "Mboten, Mbah. Kula pamit mantok mawon, Mbah." Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Della menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Wes talah, engko golek meneh sing luwih pinter." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, "Sri, awakmu wis ngerti kan saiki sapa iku Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa awakmu yo ngerti sapa iku keluarga Kencoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku ngerti, aku biyen kerja nang keluarga Kuncoro. Sadurunge keluarga iku wani tentang Atmojo, aku roh kabeh. Ya apa siji keluarga iku mati, loro kabeh. Sampai ono sing bunuh diri, tapi sing gak dirohi ambek keluarga Kuncoro iku." Sugi diam. "Aku sing nandur pasak jagur nang omahe keluarga Kuncoro. Aku sing berkhianat nang keluarga iki. Aku wedi, Sri. Sampai saiki nek eling iku, aku kudu nangis." Mbah Tamin semeksa nek Iga anak bojoku bakal nrimo kirimane. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali.
Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini, penulis akhiri saja cerita ini. 3 narasumber itu sebenarnya memang salah satunya adalah Sri. Namun, 2 narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam seperti ini. Bahkan nama angon atau peliharaan itu juga penulis ganti karena konon sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari peliharaan ini. Yang paling penulis ingat dari ucapan Basri adalah, kabeh wong gede paling ya podho duwe cekelan, gak usah kaget. Nek ega, yo gampang kowe mateni ini. Saya pikir cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya penulis dengar dari tukang pijit. Sampai setelah mendengarnya langsung, penulis langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila penulis angkat. Penulis tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup. Karena kalau ingat ini, rasanya saya cuma milih diam saja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan. Karma itu ada. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.